perusahaan dan keputusan produksi. Dalam ilmu mikroekonomi, perusahaan muncul bukan tanpa alasan, tetapi perusahaan ada karena mampu meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi, pembagian kerja, serta koordinasi produksi yang lebih baik. Ketika pekerjaan dibagi sesuai keahlian, proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Ini menurunkan biaya per unit output, sehingga perusahaan bisa berproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, keberadaan perusahaan juga mengurangi biaya transaksi seperti biaya mencari informasi, bernegosiasi, dan mengawasi pasar. Selanjutnya, teknologi produksi berperan penting. Teknologi menentukan bagaimana input seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya diubah menjadi output berupa barang atau jasa. Dalam hal ini, perusahaan akan memilih teknologi yang paling efisien untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan. Kemudian, hubungan antara input dan output ini dirangkum dalam fungsi produksi, yaitu Q sama dengan fungsi K, L. Artinya, jumlah output tergantung pada kombinasi modal dan tenaga kerja. Ketika salah satu input ditambah, output akan meningkat tetapi dengan tambahan yang semakin kecil, yang dikenal sebagai hukum diminishing returns. Jadi, inti dari keputusan produksi adalah bagaimana perusahaan mengkombinasikan input secara optimal untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimum. Selanjutnya, produksi dengan satu input variabel. Dalam analisis jangka pendek, seringkali hanya satu input yang bersifat variabel, yaitu tenaga kerja. Sementara modal dianggap tetap. Studi kasus produksi beras ini menggambarkan hubungan antara tenaga kerja dan output. Ketika jumlah tenaga kerja ditambah, total output awalnya meningkat dengan cepat. Ini karena adanya pembagian kerja dan peningkatan efisiensi. Namun setelah titik tertentu, tambahan output menjadi semakin kecil. Fenomena ini disebut hukum diminishing marginal returns. Kemudian ada 3 konsep penting di sini. Pertama, total produk, yaitu jumlah output yang dihasilkan. Kemudian ada average produk, yaitu output rata-rata per tenaga kerja. Ketiga, ada marginal produk, yaitu tambahan output dari satu tenaga kerja tambahan. Dari grafik, kita bisa melihat bahwa produk marginal mencapai maksimum lebih dulu, kemudian menurun, bahkan bisa menjadi negatif jika tenaga kerja terlalu banyak. Sementara itu, produk rata-rata mencapai puncaknya saat sama dengan produk marginal. Implikasinya, perusahaan harus menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal, yaitu saat output masih efisien dan belum mengalami penurunan signifikan. Dengan begitu, biaya dapat dikendalikan dan produksi tetap maksimal. Jadi, kunci dalam produksi jangka pendek adalah memahami kapan tambahan input masih menguntungkan dan kapan justru menurunkan efisiensi. Materi selanjutnya yaitu produksi dengan 2 input variabel. Dalam jangka panjang, perusahaan tidak hanya mengubah jumlah tenaga kerja, tapi juga bisa menyesuaikan modal. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama yaitu fleksibilitas jangka panjang. Berbeda dengan jangka pendek, dalam jangka panjang semua input itu bersifat variabel. Perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan kombinasi paling efisien antara mesin dan manusia. Yang kedua ada kurva isokon. Isokon adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi input, labor, dan kapital yang menghasilkan tingkat output yang sama. Logikanya, jika Anda ingin mempertahankan jumlah produksi yang sama, namun mengurangi mesin, Anda harus menambah jumlah pekerjanya. Semakin jauh kurva dari titik nol, berarti jumlah produksi yang dihasilkan semakin besar. Yang ketiga yaitu marginal rate of technical substitution atau MRTS. MRTS adalah angka yang menunjukkan seberapa besar satu input, misalnya modal, harus dikurangi ketika input lain, tenaga kerja, ditambah sebanyak 1 unit agar output tetap konstan. Hukum substitusi menurun. Semakin banyak kita mengganti mesin dengan manusia, kemampuan manusia tambahan tersebut untuk menggantikan mesin akan semakin berkurang tingkat efisiensinya. Kemudian ada skala hasil. Dalam teori produksi, konsep penting yang dibahas adalah skala hasil atau return to scale.
Konsep ini menjelaskan bagaimana output berubah ketika semua input ditingkatkan secara proporsional. Pertama, increasing returns to scale. Terjadi ketika output meningkat lebih besar daripada kenaikan input. Hal ini biasanya disebabkan oleh efisiensi, spesialisasi, dan penggunaan teknologi yang lebih baik. Contohnya, ketika petani menambah lahan, tenaga kerja, dan modal secara bersamaan, hasil panen dapat meningkat lebih dari 2 kali lipat. Yang kedua ada constant returns to scale. Terjadi ketika output meningkat sebanding dengan input. Artinya, jika semua input dilipat gandakan, maka output juga meningkat dengan proporsi yang sama. Ini menunjukkan kondisi produksi yang lebih stabil dan efisien. Kemudian, yang ketiga ada decreasing returns to scale. Terjadi ketika output meningkat lebih kecil dibandingkan peningkatan input. Hal ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan manajemen, koordinasi yang sulit, atau keterbatasan sumber daya. Dengan memahami skala hasil, perusahaan dapat menentukan strategi produksi yang paling efisien dengan tujuan utama adalah mencapai skala optimal di mana input digunakan secara efektif untuk menghasilkan output maksimal. Selanjutnya yaitu mengukur biaya dalam usaha beras. Memahami jenis-jenis biaya untuk mengambil keputusan yang lebih efisien dan menguntungkan. Yang pertama itu ada biaya akuntansi, yaitu biaya yang diukur berdasarkan pengeluaran aktual yang tercatat dalam laporan keuangan. Contohnya pada usaha beras yaitu gaji karyawan pabrik, pembelian gabah, bahan bakar dan listrik, karung kemasan, dan sebagainya. Selanjutnya itu ciri-ciri. Didasarkan pada catatan akuntansi, memerlukan bukti pembayaran, dan mudah diukur dan diverifikasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui total pengeluaran yang terjadi dalam suatu periode. Yang kedua itu biaya ekonomi, yaitu mencakup semua biaya yang dikeluarkan, baik tercatat maupun tidak tercatat. Contohnya itu semua biaya akuntansi seperti yang di atas. Yang kedua yaitu sewa gedung milik sendiri. Yang ketiga bunga modal sendiri. Yang keempat upah tenaga kerja keluarga. Yang kelima nilai peralatan yang digunakan sendiri. Selanjutnya itu ciri-cirinya. Itu lebih luas daripada biaya akuntansi, memperhitungkan biaya eksplisit dan implisit. Yang selanjutnya itu menggambarkan biaya sesungguhnya bagi perusahaan. Tujuannya itu untuk mengetahui biaya total yang sebenarnya yang dikorbankan oleh perusahaan untuk memproduksi beras. Yang ketiga itu biaya oportunitas, nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika memilih suatu pilihan. Yaitu contohnya pada usaha beras itu modal 50 juta digunakan untuk usaha beras, padahal bisa disetorkan di deposito bank dengan bunga 10% per tahun. Ciri-cirinya itu bersifat implisit, tidak tercatat, tergantung pada pilihan yang tersedia, selalu ada dalam pengambilan keputusan. Tujuannya itu untuk membantu pengambilan keputusan agar memilih alternatif dengan manfaat tertinggi. Selanjutnya itu biaya tertanam atau sunk cost, biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat dikembalikan. Contoh pada usaha beras itu biaya pembangunan pabrik, penggilingan, pembelian mesin penggilingan, dan renovasi gudang yang sudah terlanjur dibeli. Ciri-cirinya itu telah terjadi di masa lalu, tidak relevan untuk keputusan masa depan, tidak dapat diubah atau dikembalikan. Tujuannya itu mengingatkan agar tidak menjadikan biaya masa lalu sebagai dasar keputusan yang akan datang. Berikut ini yaitu kurva yang telah kami buat berdasarkan kasus beras. Lalu yang selanjutnya ada biaya produksi jangka pendek. Memahami struktur biaya. Dalam jangka pendek, perusahaan giling beras menghadapi dua jenis biaya utama. Pertama adalah biaya tetap atau TFC seperti sewa gedung dan mesin yang nilainya tidak berubah meski kita tidak berproduksi. Kedua adalah biaya variabel atau TVC, yaitu biaya gabah dan upah buruh yang nilainya naik seiring bertambahnya jumlah beras yang dihasilkan. Jika kita perhatikan tabel studi kasus maju bersama, biaya total TC akan selalu meningkat. Namun yang menarik adalah melihat biaya rata-rata atau ATC. Di awal produksi, biaya per kintal beras cenderung turun
karena adanya efisiensi mesin. Namun, setelah mencapai titik tertentu dalam kasus ini di angka 4-5 kintal, biaya rata-rata akan mulai naik kembali akibat hukum hasil yang semakin menurun. Pada grafik, kita melihat kurva MC, marginal cost, dan ATC berbentuk huruf U. Perhatikan titik perpotongan di mana MC memotong ATC. Itu adalah titik efisiensi teknis. Artinya, pada titik itulah perusahaan menghasilkan beras dengan biaya per unit yang paling murah. Jika perusahaan memproduksi lebih dari itu, biaya tambahan atau marginalnya akan menjadi terlalu tinggi dan beresiko menurunkan keuntungan. Selanjutnya yaitu kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang dalam produksi beras. Yang pertama itu kurva infleksibilitas produksi jangka pendek pada usaha tani padi. Dalam usaha tani padi terdapat faktor produksi tetap sehingga output tidak dapat bertambah secara proporsional. Konsepnya itu peningkatan penggunaan input variabel tidak selalu menghasilkan tambahan output yang sama karena besar adanya hukum diminishing return. Ciri-cirinya itu output awal meningkatkan cepat, setelah titik tertentu tambahan output makin kecil, kurva berbentuk cekung ke bawah. Tujuannya itu menunjukkan keterbatasan produksi akibat faktor tetap dalam usaha tani padi jangka pendek. Yang kedua yaitu ada kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang pada beras. Konsepnya itu LRAC menunjukkan biaya rata-rata terendah untuk setiap tingkat output. LRMC adalah biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit output tambahan. Ciri-cirinya itu LRAC berbentuk huruf U, LRMC memotong LRAC di titik minimum. Tidak ada biaya tetap, semua biaya fleksibel. Tujuannya itu untuk menentukan tingkat output yang meminimalkan biaya rata-rata dalam produksi beras. Yang selanjutnya itu ada kurva biaya jangka panjang dalam skala ekonomis dan disekonomis pada beras. Konsepnya itu perubahan skala produksi akan mempengaruhi efisiensi perusahaan padi tercermin pada perubahan biaya rata-rata jangka panjang. Ciri-cirinya itu skala ekonomis LRAC menurun, skala konstan LRAC minimum, dan skala disekonomis LRAC meningkat. Tujuannya itu untuk menentukan skala produksi optimal yang meminimalkan biaya rata-rata.